Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Ini menjelang penetapan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Saat ini saya sudah tidak sendiri lagi pemirsa karena saya bersama dengan dua narasumber saya di sini. Sudah hadir di studio TV One. Yang pertama ada Bang Henry Satrio selaku analis politik dan juga ada Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat siang. Prof. Burhan dan juga Bang Hensa ya. Oke, kita akan berbincang pemirsa siang hari ini menjelang penetapan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Pertama saya ingin ke Bang Hensa terlebih dahulu. Bang Hensa, yang menarik dari Pilkada 2024 itu khususnya di Jakarta ini apa Bang Hensa? Karena tadi kalau pernyataan dari Pramono Anung katanya Pilkada 2024 patut disyukuri karena berjalan dengan damai katanya. Ya. Gimana kalau menurut Bang Hensa? Jadi yang menarik kalau dalam sepak bola itu gol-gol cantik dan menentukan biasanya terjadi di injury time. Nah, Pram dan Rano ini adalah salah satu contoh gol-gol cantik di injury time. Karena kemunculannya kalau tadi Indi bertanya yang menarik apa, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah threshold dari 20% menjadi 6,5, 7,5 dan 8,5. Nah, kala itu kita hanya melihat Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur. Tapi kemudian setelah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi muncullah nama Pramono Anung dan Rano Karno. Memang menjelang Pramono Rano Karno ditetapkan ini ada drama-drama lah. Termasuk kunjungan Anies Baswedan ke PDI Perjuangan, sempat berbincang dengan Rano Karno. Hingga akhirnya diputuskan oleh PDI Perjuangan Pram Rano yang maju. Itu adalah yang menarik pertama. Kemudian yang menarik kedua tentu saja kemunculan calon independen Pak Dharma Pongrengkun dan Kun Wardana yang pada hasil akhir itu mampu menembus 2 digit. Sebuah kejutan yang luar biasa. Kenapa? Karena di awalnya mungkin rakyat Jakarta tidak terlalu berhitung tentang kehadiran Dharma Pongrengkun dan Kun Wardana. Tapi dengan hadirnya Dharma dan kemudian mendapatkan elektabilitas hingga 2%, ini tentu saja menarik. Kemudian yang ketiga yang menarik adalah tidak ada gugatan ya oleh pasangan yang sangat diunggulkan, Ridwan Kamil dan Suswono, sebagai pasangan yang dicitrakan didukung oleh penguasa lama dan penguasa baru, gitu ya. Dan kemudian setelah kalah, ternyata tidak mengajukan gugatan sama sekali. Nah ini kan pertanyaan besarnya. Tadi waktu off air kita sempat berbincang juga diskusi dengan Prof. Burhan. Ada apa sebetulnya? Kalau bahasanya Pak Dasko yang secara gamblang disampaikan di TV One juga waktu itu, Pak Dasko mengatakan ini sudah diputuskan oleh Pak Prabowo, gitu ya, bahwa tidak perlu mengajukan gugatan lagi lah. Disilahkan kepada rakyat untuk memilih. Nah pada saat Bang Dasko menyampaikan seperti itu kan, seperti ada kode-kode bahwa jangan lupa Pram Rano ini ada andil dari kita juga nih. Yang kemudian mempersilahkan ini go on aja. Nggak usah ada gugatan-gugatan apa-apa. Dan kemudian tentu saja yang menarik dalam gugatan ini apakah memang aglomerasi, wilayah aglomerasi yang didesas-desuskan itu sudah ada, apakah ketuanya memang akan diberikan kepada Ridwan Kamil, sehingga Pram dan Rano pun karena termasuk bagian dari aglomerasi juga tetap harus berkoordinasi dengan Ridwan Kamil. Jadi memang hal-hal itu yang menarik dalam Pilkada Jakarta, dan tentu saja 2 mitos yang masih tetap berlangsung dan terjadi, yaitu incumbent di Jakarta tidak pernah 2 periode karena Mas Anies juga gagal apapun alasannya itu. Terus satu lagi adalah terkait dengan hasil survei. Yang biasanya unggul di awal-awal survei di Jakarta ternyata akhirnya kalah. Nah itu 2 mitos juga. Jadi beberapa hal menarik ini terjadi dan tidak boleh dipungkiri juga dan tidak bisa dipungkiri bahwa memang kemenangan Pram ini notabene sangat dibantu oleh popularitas Rano Karno.
sebagai anak Betawi asli anak atau gimana? Betawi Sidul enggak, dia nggak asli Betawi, dia Padang sebetulnya, cuma lama di Betawi dan kemudian Sebagai dicitrakan Sidul kan sebagai anak Betawi. asli. Ya, dan sebagai anak Betawi di Sidul itu Rano Karno memerankan peran seperti layaknya pemuda di Jakarta. Susah payah berkuliah, setelah jadi sarjana sulit mendapatkan pekerjaan gitu ya, dan dalam urusan pencitraan percintaan ya diperbutkan oleh banyak kaum perempuan. Nah, itu luar biasa. Jadi itu hal-hal menariknya. Tapi kalau ditanya secara politik, memang ada apa di balik tidak menggugatnya Ridwan Kamil Suswono? Kemudian satu lagi, ada apa setelah ini? Apakah aglomerasi juga akan diberikan kepada Ridwan Kamil? Dan tentu saja pertanyaan besarnya adalah Pram Rano ini akan berbuat apa setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota? Sebagai daerah khusus Jakarta yang tidak lagi ibu kota, tentunya beban ekonomi akan dipersilahkan atau akan dibebankan kepada Jakarta untuk tetap mengawal perekonomian di Indonesia. Nah, ini beberapa hal yang menarik gitu di Pilkada Jakarta. Tapi tentunya dengan penetapan ini, Sidul sudah punya pekerjaan ya? Ya, mudah-mudahan wakil gubernur tidak dianggap pekerjaan oleh Rano Karno, karena kalau dianggap pekerjaan nanti setiap kali ada orang maju ke pilkada, dianggapnya orang cari kerja. Oke, jangan sampai ya. Tapi tadi yang disampaikan menarik juga oleh Bang Henry Satrio, ini memang mengenai tidak adanya gugatan begitu ya ke MA terkait dengan Pilkada Jakarta 2024. Nah, kalau Prof Burhanuddin melihatnya bagaimana? Apakah itu juga hal yang menarik? Apakah simbol pilkada yang tenang, damai dengan tidak adanya gugatan? Gimana menurut Prof Burhanuddin? Sebelum menjawab ke situ Indi ya, tadi Bung Hensa sudah menjelaskan apa yang menarik dari Pilkada Jakarta. Sekarang saya ingin menjelaskan apa yang tidak menarik. Apa yang tidak dari Pilkada Jakarta. Yang pertama adalah top 2 dalam survei pra Pilkada itu tidak mendapatkan tiket maju dalam kontestasi elektoral. Dan itu satu hal yang sangat tidak menarik. Satu hal yang anomali. Biasanya politisi itu cenderung mendukung calon yang punya potensi menang. Nah, dalam konteks Pilkada Jakarta sekarang baru terjadi, dan bukan hanya Jakarta, di banyak wilayah baru terjadi calon yang tidak terlalu populer justru mendapatkan tiket. Nah, yang pertama yang paling populer adalah Anies Baswedan, tidak mendapatkan tiket. Yang kedua adalah Ahok, juga tidak mendapatkan tiket. Ridwan Kamil itu elektabilitasnya ketiga, jadi tidak terlalu populer pada dasarnya. Nah, mengapa itu terjadi? Karena memang awalnya ada desain untuk menciptakan semacam kartelisasi politik, di mana calon yang populer itu diganjal dari awal, sehingga potensi untuk memenangkan pertarungan, terutama dari koalisi Kim Plus, itu semakin besar. Oke.